Speaking for your viewers. Chicken. Oke, semuanya makan dengan baik ya, insya Allah, sehingga teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan bisa fokus belajar. Oke. Before we start our study, I will check your attendance list. But if I call your name, you have to answer by saying English word, just one word, everything. Okay? Bagian para sidang. Okay, next. Haida Dwi Lisa. Okay, are you complete? You are complete ya? Okay, gitu kan keras. Memulai pembelajaran, I have a video for you. Try again. You are now king Arthur. Yeah, man. Apa yang disampaikan dari video ini? Apa? Semangat? Semangat untuk belajar. Yang lain? Betul? Semangat untuk belajar, nah? Confidence. Oke, teman-teman, percaya diri, terus tadi semangat untuk belajar. Apa yang membuat dia semangat untuk belajar? Nah, dimotivasi. Ya, dia menganggap bahwa dia punya sulap ya, punya sihir. Padahal itu bukan sulap ataupun bukan sihir, tapi dia meningkatkan kepercayaan dirinya. Bisa dipahami teman-teman? Tetap semangat. Siap. Oke, alhamdulillah. You want to help me to hold this paper, please? Oke, Nares, please. Come here. Oke, teman-teman. Pilih genap atau ganjil? Pilih genap, sit down please. Pilih genap atau ganjil? Kompak. Genap atau ganjil? Ganjil, oke. Suara terbanyak ganjil. Kim 9 kita coret 7. Lihat apa yang terjadi di kertas tersebut. Nomor berapa? What did you learn last week? Tentang apa kita belajar? Pengetahuan sebelumnya. Keberadaan apa? Benda. Oke, ada lagi? Yang lain? Belajar apa? Selain kita menyebutkan keberadaan benda, apa lagi yang kita sebutkan kemarin tentang aktivitas. Keberadaan di mana dan aktivitas di mana? Di kelas. Oke, itu yang kita pelajari ya. Oke, masih ingat ya? Alhamdulillah, kalau masih ingat kita lanjutkan. Oke. Now, what are today's learning goals? Kira-kira pertemuan hari ini kita mau ngapain aja? Apa tujuannya? Kalian setelah belajar ini bisa apa aja? Pertama, peserta didik dapat membandingkan struktur kalimat. Teman-teman, yang kedua, dapat menyimpulkan struktur kalimat yang digunakan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun kalimat terkait dengan mendeskripsikan tempat one is. Oke, ketiga ya, capaian utama kalian membandingkan penghitungan dan menyusun. Yang terakhir ya, teman bisa menyusun terkait dengan descriptive text. What is the picture? Lina? Yes? Okay, school. What rooms does your school have? Class. Library. Lagi? Ruangan? Kantin. Terus? Toilet, your library. Because in English is library.
Oke, itu ya order doang yang ada di bawah. What about this? What room is this? This? If I say what room is this, so you can say this is bukan hanya kelasnya ya, classroom ya ini ya. This is classroom. What room is this? Okay, classroom. What are the objects and activities in the picture? Apa aja objek dan aktivitas yang ada di kelas? Can you mention one by one? Yeah, there. Please, you can say there is or there are. Oke, yang sudah kemarin kita pelajari. Oke, ada apa di sini objeknya? There are students. How many students here? Okay, so you can say there are 6 students. How about the activity? Lagi apa? Ininya? Ini lagi ngapain? Ya, membantu kelas. So you can say the teacher come in here. Kenapa ketika kita? There is ending word. Kenapa? Karena subjeknya hanya subjeknya apa subjeknya di sini? Siapa yang di sini? Nah, the student apa yang disampaikan oleh Ibu apa yang dilakukan? Memberi salam atau menyapa guru. So you can say the students greet the teacher. Please read together. 1, 2, 3, go. Kenapa tidak pakai S? Ini akan terjadi karena subjeknya tidak pakai. Tidak misalnya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum question? No? Okay, enough? Paham ya? Videonya tentang kalian aman tidak? Ya? Describing my classroom. Hello friends, my name is Jessica. This is my school. There is a brown cupboard. There is a big brown door. There is a brown desk. Okay, next. Seperti ini tadi ya, teks yang ada di dalam video. Nah, coba teman-teman amati, what is this text? Mana yang termasuk menyatakan objek? There is a brown cupboard. Kenapa is? Brown cupboard. Apa artinya brown cupboard tadi? Lemari warna coklat. Ada di kelas kalian lemari warna coklat? Brown cupboard ada ya, sama ya. Kondisi kelasnya. There is a big brown door. Ada pintunya nggak kalian? Enggak. Kelas kalian tidak ada pintunya ya. Berarti teman-teman bisa juga menggunakan kata kalau tidak mempunyai. Ini bahasa Inggrisnya. Kan tidak ada pintu berarti my classroom. Apakah pakai that is atau that isn't atau gimana? Oke, teman-teman boleh menggunakan aku sendiri ya.
mempunyai atau memiliki. Nah, contohnya tadi, my plus school has a big brown dog. Kenapa pakai has, teman-teman? Subjeknya satu, ya, makanya dia pakai has. Nih, subjeknya my classroom, dia hanya satu subjeknya, ya. Oke, next, my contoh lain yang lain. There is a brown desk. Apa artinya? Ada meja belajar berwarna coklat. Oke, ini kita kasih contoh yang have. Kalau yang have gimana? Contohnya the students have some books, ya. Kenapa dia pakai have di sini? Karena subjeknya lebih dari satu. Bisa membedakan kegunaan have dan has? Bisa. Kalau have itu subjeknya kalau have subjeknya more than one subject, ya. Oke, enough? Any question? Tidak ada pertanyaan? Good. Apa kira ini pakai there are some chairs and tables? Kenapa pakai are? Kenapa pakai is? Apanya yang banyak? Bila meja dan kursinya banyak atau objeknya bendanya, ya, lebih dari Oke, ini adalah tadi menjelaskan tentang apa berarti? Semuanya ini teks ini menjelaskan tentang dua kelas. Di dalam bahasa Inggris, teman-teman, ketika kita menjelaskan sesuatu, benda, tempat, yang kemarin yang sudah pertemuan sebelum-sebelumnya tentang describing people, itu namanya adalah teks descriptive text. Kira-kira descriptive text mendeskripsikan suatu objek dengan jelas. Oke, good. Yang lain? Sama. Coba ada kata-kata yang lain nggak? Menggambarkan apa? Suatu objek. Dengan kata-kata. Oke, yang lain? Ada lagi? Cukup. Pukul dan hias. Betul, ya? Namun sini kita rincikan lagi apa sih descriptive text itu. Nah, ternyata teman-teman, descriptive text adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek atau secara rinci atau secara detail atau secara jelas. Sampai sini teman-teman. Any question? Nah, tadi yang kita lakukan ya, di dalam video yang kalian tonton itu tentang apa? Deskripsinya. Tentang place. Okay, it's about a place. Yeah. So, describing place. Kita akan mempelajari describing place. Tadi yang tadi kalian amati videonya itu merupakan bentuk describing place. Nah, dalam membuat descriptive text, descriptive text, of course, we have language feature. Apa language feature? The first, simple present tense. Apa itu simple present tense? Menggunakan simple present tense. Nah, yang tadi kalian ucapkan ketika kalian menyebutkan aktivitas di kelas keseharian itu namanya simple present tense. Menggunakan verb apa tadi? Verb one. Ya, present tense menggunakan verb one. Ya, tergantung dengan subjek verbnya. Kalau subjeknya satu, dia pakai apa? Is ditambah
tambahan S atau S ya. Kalau tadi subjeknya banyak, pakai S atau S tidak? Tidak. Oke, pahami ya. Tadi ya sudah dipelajari di progression tense. Bisa pakai H menggunakan action verb. Apa itu action verb? Apa itu action verb? Oke, kata kerja yang menunjukkan pergi, datang. Study, teach itu merupakan pergi, datang. Read to the teacher itu merupakan pergi, datang. Ya, paham? Oke, next. Adjective. Apa? Kata sifat. Tadi di video tadi mana yang mengungkapkan kata sifat? Ada apa tadi? Clean, katanya bersih ya. Kelasnya bersih itu merupakan kata sifat. Oke, the last one is specific object. Objek yang khusus. Ketika kita mau mendeskripsikan tempat, teman-teman sebutkan tempatnya apa dulu. Nah, itu maksudnya objek yang khusus atau specific object. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Bisa. Next, ada generic structure dari descriptive text. Apa sih dari generic structure itu? Struktur teks. Ketika kalian membuat kalimat atau membuat paragraf, itu diatur dengan struktur teks. Apa aja struktur teks yang terdapat dalam descriptive text? Ada identification. Apa? Identification. The name of the room. Mengidentifikasi apa yang mau kalian deskripsikan. Misalkan mau mendeskripsikan ruang kelas, maka kalian bilangnya this my classroom. Seperti itu ya. Next, description. Yang kedua description atau apa? Penjelasan. Figure 1. Ciri ke-1 penjelasan ke-1 apa? Apa yang perlu dijelaskan? Size. Berhubung kita menjelaskan ruangan, dan maka yang kita deskripsikan adalah the size. Apa? Ukuran ruangannya. Boleh ditambahkan suasana ruangannya. Bersihkah? Kotor, nyamankah? Ya. The last one, figure 2 atau ciri kedua. Sebutkan objeknya. Yang tadi menggunakan pakai there is, there are, apa aja yang ada di dalam kelas. The last one is ya. Contoh ketiga adalah aktivitas. Aktivitas apa disebutkan di dalam? Oke. Ini dia. Teks. Nah, ini teksnya ya. Contohnya. This is our classroom. Classroom. Yang ini masuk ke dalam identification. Kita sebutkan ruangannya dan mau kita deskripsikan. Nah, size-nya maksudnya apa? Contohnya it's big, it's small, gitu ya. Kecil, besar, luas, large, gitu ya. Nah, ini menggunakan kata apa, teman-teman? Big, small, menggunakan kata apa? Verb, noun, or adjective. Terus kata apa maksudnya? Adjective. Oke, good. Nah, ini feature 2, objek. Kita menyebutkan objek yang ada di dalam kelas. There are 3 tables ya tadi ya, seperti di dalam video. Ya. Tapi tadi di dalam video ada yang tidak ada satu apa? Tentang apa? Yang tidak disebutkan. Aktivitasnya tidak disebutkan ya. Terus apa lagi yang dalam video? Size-nya, betul. Size-nya tidak disebutkan, tadi tidak ada di dalam video. Ya, teman-teman nanti boleh menyempurnakan ya. Ini susunan-susunan yang betul. Ya, ada size-nya, fitur satunya, ada feature 2-nya, ada objek, menyebutkan objek, dan feature 3 itu. Feature 3 ada activity, ya, aktivitas yang ada di ruangan tersebut disebutkan. Ini menggunakan apa tadi? Ciri kebahasaannya present tense or verb. Mana contohnya? We study subjects like math, study. Kenapa pakai study bukan studies? Sebagai satu. Study. Kenapa study nggak pakai studies?
Verbnya hanya subjeknya lebih dari apa di sini subjeknya? We. Kalau we artinya apa di sini? Kita atau kami. Kalau kita satu atau lebih? Paham namanya? Oke, apalagi aktivitasnya di sini? Sometimes our teacher tells. Kenapa tells? Tells itu apa artinya? Memberitahu. Kenapa pakai S di sini tells? Karena subjeknya satu. Teacher. Our teacher, guru kami. Gurunya satu. Ya. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Ina? Oke, Ina. Cukup ya penjelasan dari Bunda ya. Tidak ada pertanyaan. Everyone, every group consists 5 students. So, you have to make 4 groups in the class. Ya, kan? Belum? Untuk apa kalian dibuat kelompok? Ya, Bunda ya, LKPD, teman-teman yang harus kalian kerjakan. Ya, setelah memahami descriptive text, teman-teman silakan kerjakan LKPD lembar kerja. Ya, yang sudah Bunda sediakan di sini, namun melalui aplikasi WordWall. You open WordWall, go to Google, and then open WordWall application. The second, setelah selesai teman-teman dikerjakan di WordWall, ya, klik aja di Google WordWall. Ya, lalu teman-teman kerjakan, kalau sudah selesai di WordWall, teman-teman kerjakan di LKPD sini. Nah, setelah itu, teman-teman, setelah sudah mengerjakan di sini, semuanya tempel di papan tulis. Setelah teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya, teman-teman harus mengobservasi, ya, menjadi observer, ya, yang mengkoreksi, correct other group, ya. Di lembar observasi, ini lembar observasi. Nah, setelah selesai, lembar observasinya ditempel di sini. Ya, teman-teman berkelompok dulu dan bentuk kelompoknya, ya. Ini aja. Member semuanya, all of you. Apa? Nama kelompoknya ditulis, Bu. Unaya, nama kelompoknya ditulis. Observasi untuk kelompok yang lain. Silakan koreksi kesalahan kelompok lain. Ya, silakan ditulis di sini. Kalian mengkoreksi siapa, observernya siapa. Observer tulis nama kelompok kalian. Terus misalkan kelompok 1 mengkoreksi mungkin kelompok 2, 3, dan 4. Jadi di sini 2, 3, dan 4 kelompok 1 sebagai observer. Terus semua
Siapa yang salah? Nomor berapa? Kelompok berapa yang salah? Susulannya kenapa salah? Yang Ada yang kebalik? ya. Apa? Object. Description. Feature. Oke. The feature. Nomor satu belajar bersama-sama apa? Library is a place ya, itu termasuk apa? Identification. Betul ya, dari mana tahu identification? Library is a place. Terus yang kedua apa? Betul ya? Kenapa ada betul ya identification? Nah ini ada apa nih di sini? Ada deskripsi secara general. Kita identifikasi apa? Ya apa? Ruangannya. Nah yang kedua, size 2. Kalian mengisi semuanya di sini istilahnya description feature 2 ada size. It's small. Room but very clean and cozy. Dari mana tahu bahwa ini size ini masuk ke description feature 1? Dari mana taunya? Dari kata apa? Small. Ada ukuran. The third one. The third. Ya, description feature 2. Objek. Dari mana tahu kalian bahwa ini objek? Menyatakan objek. Ada kata apa di situ? Hah? There is, ada ya, dia menyebutkan apa aja di sini? Book, ya, there is. Terus apa lagi? Ada apa aja tadi katanya? Komputer, ya, ada di sini. Ya, terus apa ini bisa kebalik? Oke teman-teman boleh. Ini diambil lagi. Ya, kita bisa pasang bareng-bareng. Ini punya siapa? Kelompok 2 di kelompok 1. Objek ya? Objeknya yang disebutkan di feature 2 ya. Feature 2 harusnya seperti apa? Apa yang disebutkan di feature 2? Deskripsi kedua, apa yang disebutkan? Ya, objek. Nah, apa aja di sini yang disebutkan? Ya, apalagi there are books ya katanya. Terus apa lagi? Ya. Tadi yang kelompok 2 yang salah, terus kenapa salah satunya? Harusnya yang kebalik ya. Yang feature 3 itu buat aktivitas. Di mana yang menunjukkan aktivitas? Apa? Kalimat apa di situ yang menunjukkan aktivitas? Kenapa? Borong, apa artinya borong? Meminjam. Meminjam itu masuk ke dalam jenis verb. Artinya melakukan aktivitas. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, kelompok 2 tahu kesalahannya di mana? Oke, bisa diperbaiki ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Semuanya sudah paham terkait dengan describing place? Oke, kalau sudah paham teman-teman, sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ya. Apa yang sudah teman-teman pelajari tadi? Terus? Ya, tempat descriptive text, tepatnya describing place. Apa aja describing place? Untuk menyusun describing place apa aja yang kita butuhkan? Pertama, identification. Yang kedua, ya, feature 1 itu apa? Size, description feature 1. Terus, ya, feature 2. Yang ketiga, ya, yang ketiga feature 3. Apa feature 3? Ada apa aja di situ? Aktivitas yang kita deskripsikan. Untuk menyatakan aktivitas menggunakan apa? Verb atau simple
Oke, teman-teman, paham? Sampai di sini, oke. Kalau paham, terima kasih banyak. Give applause for us. Nah, sekarang Bunaya mau tahu pendapat kalian. What's your opinion about it today? Ya, ada yang perlu diperbaiki dari cara mengajar Bunaya? Kedepannya harus seperti apa? Hah? Pertahankan, oke, pertahankan seperti ini. Senang apa yang kalian senangi dari teks dari pelajaran hari ini? Ya, tugas menggunakan whiteboard. Baru pertama kali? Ya. Oke. Next, kita sering-sering ya. Oke. Nah, sekarang Bunaya minta teman-teman pendapat teman-teman hari ini, perasaan kalian bagaimana belajar sama Bunaya? What do you feel after learning English today? Silakan teman-teman buka aplikasinya. Buka Google-nya, Plus Point. Buka Plus Point-nya. Ya, Plus Point. Pelajaran ini. Ini saya. Biji 2. Ya, 7 to Pakai foto itu. udah? 7, 2, 5, 6, 7. Dan Bunaya tanggapi dapat bintang semuanya untuk teman-teman semua. Ya. Oke. Sudah selesai pertemuan kita hari ini. Cukup teman-teman semua. Pause your phone. I think put your phone on your table. Sudah selesai? Oke. Time is up. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya hari ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalian luar biasa keren hari ini. Give applause. Oke. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Ya. Seru hari ini? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita tetap masih di descriptive text, namun kita akan belajar bagaimana cara mendeskripsikan hewan. Ya, pasti itu berbeda lagi dengan people, place. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan describing animal. Oke, thank you so much for your participation today. Last day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.